Nagari Gunung Malelo. Tahukah Sanak, nama Kabupaten Kampar ternyata berasal dari sebuah sungai besar yang berhulu dari Sumatera Barat, terus mengalir membangun denyut nadi Provinsi Riau hingga bermuara di Selat Melaka. Sungai itulah Batang Kampar, urat nadi kehidupan masyarakat sejak berabad-abad lamanya. Di sepanjang aliran sungai inilah berdiri banyak nagari tua. Salah satunya adalah Nagari Gunung Malelo. Meski kini berstatus sebagai desa, Gunung Malelo menyimpan sejarah yang panjang, mulai dari hubungannya dengan Federasi Adat 13 Koto Kampar, legenda Candi Muara Takus, hingga tradisi yang masih bertahan sampai sekarang. Mari kita telusuri bersama. Nagari Gunung Malelo terletak di tepian Batang Kampar. Tidak mengherankan jika permukimannya memanjang mengikuti aliran sungai. Dahulu, sungai inilah jalur utama transportasi, perdagangan, sekaligus sumber kehidupan masyarakat. Kini, peran sungai mulai digantikan oleh jalan darat yang menghubungkan Batu Basurek, Muara Takus, Tanjung, Sibiruang, Penggalian, hingga Rokan Hulu. Karena itu, jika Sanak melewati jalan utama desa, Sanak akan melihat deretan rumah penduduk, pasar, sekolah, hingga masjid raya yang menjadi pusat kehidupan masyarakat. Secara adat, Gunung Malelo termasuk wilayah 13 Koto Kampar. Sedangkan dalam administrasi pemerintahan modern, nagari ini berstatus sebagai Desa Gunung Malelo, salah satu dari 6 desa di Kecamatan Koto Kampar Hulu. Gunung Malelo dipercaya telah ada bahkan sebelum abad ke-9 Masehi. Dalam tradisi setempat, nagari ini dahulu dikenal dengan nama Parit Nan Tinggi dan dipimpin oleh seorang pucuk adat bergelar Datua Sati. Nagari ini kemudian menjadi salah satu dari 13 nagari yang membentuk Federasi 13 Koto Kampar. Dalam struktur Andiko 44, Gunung Malelo berkedudukan sebagai satu Andiko. Wilayah 13 Koto Kampar sendiri terbagi menjadi 2 kawasan, yaitu Lareh Ula dan Lareh Mudia. Gunung Malelo termasuk kawasan Lareh Ula bersama Muara Takus, Gunung Bungsu, Tanjung, Tabiang, dan Sibiruang. Yang membuat Gunung Malelo semakin menarik adalah hubungannya dengan salah satu legenda asal-usul Candi Muara Takus. Menurut tradisi lisan masyarakat Kampar, Datua Sati Gunung Malelo menjadi salah satu tokoh utama yang ikut menumbangkan Raja Panjang Jungu bersama Datuak Malancar, Datuak Rajo di Balai, dan Datuak Bandaru Tanjung. Dalam kisah tersebut, Datuak Sati Gunung Malelo menyelamatkan Putri Indira Dunia dari serangan Raja Wali Raksasa dengan keahlian memanahnya. Berkat pertolongan para datu, sang putri selamat dan kemudian bernazar membangun sebuah mahligai stupa di Muara Takus. Setelah Raja Panjang Jungu berhasil dikalahkan, Putri Indira Dunia memenuhi nazarnya dengan membangun kompleks candi yang kini dikenal sebagai Candi Muara Takus. Karena itu, dalam tradisi lisan masyarakat Kampar, nama Datua Sati Gunung Malelo selalu dikaitkan dengan kisah berdirinya candi tersebut. Sebagaimana nagari-nagari Minangkabau lainnya, masyarakat Gunung Malelo juga tersusun berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal yang disebut suku. Suku-suku yang terdapat di Gunung Malelo adalah sebagai berikut. 1. Suku Malayu. 2. Suku Malayu Kampai. 3. Suku Malayu Siompu. 4. Suku Caniago. 5. Suku Piliang. 6. Suku Pitopang. Kehidupan adat di Gunung Malelo hingga kini masih dipimpin oleh para Ninik Mama. Ninik Mama di Nagari Gunung Malelo adalah sebagai berikut. Dalam struktur adat, dikenal pula sudut parit, yaitu para penghulu yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting ketika bermusyawarah di balairung adat.
Sementara itu, sumber lain membagi struktur adat Gunung Malelo ke dalam kelompok Ampe suku di Ateh dan Ampe suku di bawah. Karena data ini berasal dari beberapa sumber sekunder, apabila Sanak memiliki informasi yang lebih tepat, silahkan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa belajar bersama. Salah satu kebanggaan masyarakat Gunung Malelo adalah Masjid Raya Gunung Malelo, atau yang lebih dikenal sebagai Masjid Usang. Masjid ini dibangun pada tahun 1912, sehingga usianya kini telah melewati 1 abad. Menurut para sesepuh, pembangunannya diprakarsai oleh Datuk Palo, Haji Hasan. Seluruh masyarakat bergotong royong mengambil kayu meranti dan kulim dari hutan, lalu memikulnya menuju lokasi pembangunan. Masjid ini dirancang oleh Imam Syamsuddin dari Gunung Malelo bersama seorang ahli tukang bernama Sidan yang didatangkan dari Sumatera Barat. Menariknya, bangunan ini hampir seluruhnya menggunakan sambungan pasak kayu tanpa paku. Hingga kini masih berdiri kokoh dengan 1 kubah besar, 2 menara tinggi, dan mimbar berukir yang menyerupai mahkota kerajaan. Sekilas bentuknya mengingatkan kita pada Masjid Tuo Pariangan di Tanah Datar maupun Masjid Jami Air Tiris di bagian hilir Sungai Kampar. Selain sejarahnya, Gunung Malelo juga dikenal karena tradisi ikan larangan yang masih lestari hingga sekarang. Masyarakat menetapkan beberapa bagian Batang Kampar sebagai kawasan yang tidak boleh diambil ikannya dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya sederhana, yaitu menjaga agar populasi ikan tetap lestari. Puncaknya adalah Festival Mancokau Ikan yang digelar setiap 2 tahun sekali. Sebelum penangkapan dimulai, masyarakat berkumpul di Masjid Usang, lalu berjalan menuju sungai diiringi tabuhan gendang dan calempong. Setelah doa dibacakan, para niniak mama melakukan campak pertamo sebagai tanda dimulainya panen ikan. Setelah festival selesai, lubuk kembali ditutup hingga waktu yang telah disepakati. Tradisi ini menjadi bukti bahwa masyarakat Gunung Malelo telah mengenal konsep pelestarian lingkungan jauh sebelum istilah konservasi menjadi populer. Gunung Malelo mengajarkan kepada kita bahwa sebuah nagari tidak hanya diwariskan melalui bangunan tua atau cerita masa lalu. Warisan itu juga hidup dalam adat yang terus dijalankan, dalam sungai yang tetap dijaga, dan dalam tradisi yang masih dirayakan hingga hari ini. Di tepian Batang Kampar, sejarah tidak hanya tersimpan di dalam naskah atau tambo, tetapi juga hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dari legenda Datwak Sati yang dikaitkan dengan Candi Muara Takus, Masjid Usang yang telah berdiri lebih dari 1 abad, hingga festival Mancokau Ikan yang terus dilestarikan, semuanya menjadi pengingat bahwa warisan budaya hanya akan tetap hidup jika terus dikenang dan dijaga bersama. Kalau Sanak memiliki cerita, foto lama, tambo, atau informasi lain tentang Gunung Malelo, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau Sanak tertarik dengan pembahasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.